berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali adalah al-walinya, dan bentuk jamaknya adalah al-walinya. Berasal dari kata walayati, walian dan walayatan, yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dimaksud oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sedikit tanpa harus tergantung atau terikat atas izin orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak orang tua yang dilakukan oleh walinya. Kemudian kedua adalah kedudukan wali nikah dalam perkawinan. Para ulama sepakat menentukan wali sebagai ukur dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa, baik dia sudah muda atau masih perempuan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dari sebagai berikut. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, ulama Syiah, Imamiyah, dan ulama Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil dari sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Kemudian dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya sendiri. Ketiga ada dari ulama Zahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali. Sedangkan untuk perempuan yang dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melakukan perkawinan. Kemudian yang ketiga, dasar hukum wali nikah. Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya adalah apabila kamu menarik istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu atau para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bapak suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruh, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagi dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui dan Allah tidak tahu. Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut disahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah dia dengan suami itu. Lalu dia menceraikannya dengan salah satu dan dia tidak berwujudnya kembali hingga wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita itu masih mencintai pada suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya, "Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah, dia tidak akan kembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatnya." Maka turun ayat tersebut. Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata, "Aku mendengar dan taati Rabbku." Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut. Saya berkata, "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau." Kemudian dalam aplikasi hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan, sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19 yang berbunyi, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
wali nikah yang bersah atau yang dimaksudkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, istri yang sah dan suami atau istri. Jadi dari bunyi pasal di atas disyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak dikecuali maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Kemudian syarat-syarat wali nikah. Para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali sebagai berikut. Yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Yang ketiga laki-laki karena tidak boleh perempuan menjadi wali. Yang keempat merdeka, artinya tidak dalam pengampunan atau manjur malai, karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Yang kelima adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil atau tetap memelihara sopan santun karena tidak sedang melakukan ikram. Dalam pasal 21 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan balik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tua sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka istri diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang punya hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Kelima, urutan hak kewalian dalam perkawinan. Wali yang berhak melahirkan perempuan adalah sahabat, yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Selain Abu Hanifah yang masukkan kerabat dari ibu yang tidak terlalu. Ada pun sebagai contoh urutan wali menurut masa Imam Syafi'i. Yang pertama ada ayah, yang kedua kakek dari pihak ayah, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki, yang keenam paman atau saudara ayah, yang ketujuh anak paman, yang ke-8 adik. Kemudian 6 macam-macam wali nikah. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang pertama wali nasab. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan keluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah dan Syiah imamnya membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama wali dekat atau wali korobek dari ayah, dan kalau tidak ada ayah tidak terpakai. Yang kedua ada wali jauh atau wali abaat, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek. Kemudian yang kedua ada wali hakim. Dalam pasal 1 huruf D Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan
Jadi kayak saudara saya, bukan kalau bukan saudara. Yang sekandung itu yang masih satu ibu. Ya, satu ibu, satu ayah, satu ibu. Kalau saudara saya itu satu ayah tapi beda ibu. Kalau yang seibu tapi beda ayah? Nggak bisa. Seibu beda. Misalnya kan? Oh, itu. Baru lahir dia gitu. Tapi kan itu kan seibu tapi beda. Harusnya kalau itu nggak bisa. Ya, karena itu kan dari bapaknya yang berikutnya yang bertanya. Harusnya nggak bisa. Itu kan kalau di dari bapaknya itu jadi beda. Jadi nggak bisa dari yang seayah tadi itu masih dalam keluarga atau yang beda ibu dan satu ayah? Beda ibu satu ayah itu nggak bisa karena itu udah beda. Beda dari bapak. Tapi sama di depan loh kan satu ayah satu ibu. Beda ibu satu ayah. Dia kan kesama. Ya itu boleh. Tapi kalau satu ibu beda ayah itu nggak boleh. Karena itu emang udah darahnya beda, darah bapaknya. Boleh, karena saudara saya, karena darahnya masih darah bapaknya. Enggak tahu.
wali bisa juga. Wali dari pemerintah. Wali dari wali. Kakek dari ayah juga bisa tadi. Itu kan bisa. Kalau dari ibunya itu di sini kan wali yang berat mengalami PKK adalah nasabah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Itu menurut jumhur ulama. Kebanyakan dari keluarga itu nggak boleh jadi wali. Yang memperbolehkan itu dari ulama-ulama Abu Hanifah. Yang ada beberapa yang dari kalangan itu. Dia itu bukan Islam.
jadi wali nikah pas dia belum dinikahi, maka itu tidak boleh, karena dia masih kayak tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, kayak tidak dapat berbuat sendiri. Jadi itu nggak boleh kalau dia belum diperdagangkan dulu sebelum jadi wali. Tapi kalau sudah diperdagangkan dulu baru jadi wali itu boleh. Jadi bosnya harus memerdekakan dia dulu baru dia jadi wali. Ya, masalah urusannya aja. Baik,